Hai hai, selamat datang di Pranic Healing dari Meditasi dengan Hati. Tulang belakang, ini salah satu bagian yang penting dari diri kita, karena di tulang belakang situ itu adalah jalur informasi ya dari otak ke tubuh. Ya, jalan tolnya dia. Jadi misalnya di tubuh mengalami apa, nah dia kasih informasi ke otak melalui tulang belakang tuh ada banyak saraf-sarafnya. Otak nanti di otak dia kasih perintah apa, dan itu pergerakannya cepat sekali. Atau kalau si otak dapat informasi apa, nah dia langsung masukin, atau dia di otak itu punya program apa, nah dia info ke badan, nah melalui si tulang belakang. Jadi si tulang belakang ini penting banget, dan dalam ilmu kesehatan ya, baik secara ilmu konsep Hindu India maupun secara medis dari Cina, nah tulang belakang itu juga menjadi kunci kesehatan karena dia ada di tengah badan kita ya, center. Kalau dari medis Cina, di sini ada namanya meridian Ren, dari sini sampai ke cakra dasar ya, kira-kira di situ. Nanti dari cakra dasar lewat tulang belakang ke atas sampai ke langit-langit ya. Jadi itu jalurnya. Kalau energi ini lancar ya, chi kita lancar, badan kita sehat. Nah sama kalau di Hindu India ya, ada cakra itu letaknya di mana? Disebutkan cakra itu letaknya ada di tulang belakang. Dari kalau di situ cakra dasar ada di ujung tulang ekor ya, terus ke atas sampai di belakang sini ini cakra tenggorokan, kemudian ke otak ya. Di sini paling atas adalah cakra mahkota. Jadi nah orang-orang yang misalnya melakukan yoga, bermeditasi, misalnya banyak banyak membersihkan cakra atau memperlancar meridian Ren dan Du. Nah, di situ kesehatan mereka menjadi meningkat. Di situ kunci. Jadi, kalau di sini tengah badan kita lancar energinya, nanti akan mempengaruhi energi-energi yang ada di kanan kirinya. Kenapa? Karena informasi dari otak ke tubuh itu menjadi sangat lancar. Kemudian juga dari tulang punggung itu oksigen ya bisa mengalir banyak ke otak. Itu oksigen tuh menjadi bahan bakarnya si otak gitu. Nah sekarang kita bahas kalau misalnya ada masalah di bagian belakang ya, di tulang punggung, sebenarnya secara psikologis itu apa sih? Kalau menurut Louise L. Hay itu kan tubuh menggambarkan kondisi batin, karena tulang punggung itu menjadi juga sistem support kita. Ya, tanpa tulang punggung kita nggak bisa tegak juga. Selain itu menjadi sistem informasi ya, esensial ya, tapi juga dia membantu badan kita menjadi tegak ya. Itu digambarkan sebagai sistem support. Kalau kita punya masalah di tulang punggung, misalnya kan ada saraf kejepit ya, itu artinya kita secara nggak sadar merasa kurang tersupport, entah ya kurang support secara keuangan kah, atau kita merasa tidak tersupport di masa yang sekarang ya. Jadi kita ketinggalan di masa lalu, pikiran kita ketinggalan di masa lalu, atau secara emosional kita tidak tersupport ya. Atau mungkin yang parah, kita merasa tidak percaya pada aliran hidup kita ya, hidup itu tidak mensupport diri kita. Nah itu yang membuat si tulang punggung menjadi bermasalah. Dan kita bisa loh teman-teman untuk mendeteksi, misalnya masalah yang saya miliki yang ada di misalnya tulang punggung bagian bawah. Nah kita bisa cek, kalau di bagian bawah, di situ kan kita bisa tahu ada 3 cakra dasar, cakra sakral, atau cakra solar plexus. Sebenarnya lebih tepatnya cakra dasar dan cakra sakral ya. Kalau masalah di tulang punggungnya bagian bawah, berarti ini berurusan sama yang di depan ini nih ya kan, itu kan jalurnya si cakra. Jadi kan kita bisa lihat kalau di cakra dasar masalahnya apa, cakra sakral masalah apa.
Kalau misalnya di tengah-tengah, nih di sini, di hati sama di bagian sini ya, belakangnya solar plexus. Nah, kita bisa ngecek, oh oke, masalahnya kurang support misalnya tentang cinta kasih, atau kurang support tentang hidup kita. Nah, di sini. Atau di bagian sini, nah tentang ekspresi. Hidup itu tidak mensupport saya, itu bisa. Ya, jadi, kita bisa ngeceknya dari berbagai atas, tengah, bawah ya, bagian mana yang menjadi masalah. Jadi teman-teman yang punya masalah itu bisa melihat sendiri ya. Oke, saya di bagian situ. Nah, ini ada yang saya mau share tentang skoliosis ya. Saya kurang ngerti skoliosis itu maksudnya apa. Apakah karena yang dimaksud ini tulang punggungnya melengkung ya. Ini di sini dikatakan menurut Louis L. Hay, skoliosis itu tidak mampu untuk mengalir dengan support dari hidup ya. Ini perkiraannya, kemungkinannya karena ini ya. Takut atau berusaha untuk terus memegang pada ide-ide yang lama ya. Tidak percaya pada hidup, kurang rasa integritas. Oke, ini saya nggak tahu. No courage of conviction. Apa itu apa tuduhan kali ya? Dituduh tapi tidak berani membela diri. Apa itu maksudnya? Tapi di sini sebenarnya yang titik utamanya adalah dalam skoliosis ini ya. Kemungkinan kita tidak mampu untuk mengikuti hidup, perkembangan dari hidup ya, support dari hidup. Nah, permasalahannya kalau kita memiliki masalah tulang punggung misalnya dari bayi, masa sih dari bayi itu anak itu sudah memiliki pikiran atau perasaan seperti itu ya. Ini bisa kita cek, kemungkinan besar ya orang tuanya yang memiliki permasalahan ini tadi yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita dari kecil memiliki suatu masalah, biasanya kemungkinan itu dibawa dari energi orang tua. Ya, kita nggak sadar tapi kita mengcopy energi itu dan akhirnya dimanifestasi oleh tubuh. Nah, kalau seperti itu apa yang dilakukan teman-teman kalau permasalahannya dari orang tua? Apa kita salahin, gara-gara ibu sih, gara-gara bapak sih, apa karena itu? Apa harus seperti itu? Enggak kan? Nah, kalau kita tahu, kalau ini masalah yang mungkin saya bawaan energi dari orang tua saya sehingga saya memiliki energi itu, berarti yang harus dilakukan adalah kita melepas energi yang tertanam di diri kita. Ya, dilepas saja dengan cara apa? Dengan meditasi, ikut pranic healing ini. Ya, dengan banyak berolahraga, dengan melatih program pikirannya menjadi positif ya. Kalau tadi masalah utama dari tulang punggung adalah kurang support, nah kita harus mulai memasukkan program ke diri kita bahwa kita penuh dengan support.